Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 167, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Ariel yang bertikai di villa tidak tahu, jadi dia menemukan tempat untuk merokok di tempat teduh. Ketika Rosa keluar, dia mendekatinya dan berkata, "Merokok itu tidak baik untuk kesehatanmu, kamu harus berhenti." Ariel menyesapnya dan berkata, "Jika aku tidak sakit, bagaimana aku tahu bahwa aku masih hidup? Aku belum cukup umur untuk menjaga kesehatan. Tidak baik untuk kesehatanku jika aku tidak melakukannya saat aku masih muda. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu lagi ketika kamu tua?" Rosa menunjukkan ekspresi terdiam di alasan yang tidak dapat dijelaskan ini dan berkata, "Tubuhmu adalah aset terbesar. Jika kesehatanmu tidak baik, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan?" Ariel mengangkat alisnya. Rosa berkata, "Sepertinya dia telah memperhatikan sesuatu. Apa yang ingin saya lakukan? Tidak masalah apakah saya bisa melakukannya atau tidak tahu, karena saya tidak ingin membuktikannya kepada siapapun, saya hanya ingin menguji kemampuan saya," kata Ariel ringan. "Tapi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan," kata Rosa, mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya kepada Ariel. Melihat orang di foto itu, Ariel bertanya, "Siapa ini?" "Karena dialah kamu diperlakukan tidak adil. Dialah yang mengusulkan kepada nenekmu, penampilan seorang kaisar dan pengkhianat. Saya selalu curiga bahwa identitas paranormal ini tidak sederhana," kata Rosa, "gambar raja." Ariel mengerutkan kening. Dia bertemu Arjun di penjara hari itu. Dia mendengar Arjun menyebutkannya. Tapi aku tidak mengerti apa yang dia katakan sekarang. Sepertinya Rosa tahu apa yang sedang terjadi. "Apa itu paranormal?" Ariel bertanya. "Paranormal inilah yang memberitahu Sari alias nenekmu dulu bahwa Arjun memiliki penampilan kaisar, dan hanya dia yang dapat mendukung perkembangan keluarga Wibowo. Dan kamu, penampilan pengkhianat, akan menghalangi atau bahkan menyeret keluarga Wibowo. Sejak saat itu, nenekmu tidak memperlakukanmu sebagai keluarga Wibowo lagi. Hanya karena alasan konyol ini, aku diusir dari keluarga Wibowo olehnya." Ariel tersenyum masam. Sari benar-benar percaya omong kosong seperti itu. "Ya, saya menghentikan nenekmu, tetapi dia bersikeras melakukan caranya sendiri, dan saya tidak punya pilihan. Darius juga pergi untuk menyelidiki paranormal ini, tetapi tidak ada yang ditemukan. Anda harus tahu tentang kemampuan Darius. Bahkan dia tidak bisa temukan informasi apapun, yang selanjutnya menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana," kata Rosa. "Maksudmu, paranormal ini dikirim oleh musuh keluarga Wibowo?" Ariel bertanya. "Bahkan urusan ayahmu, aku curiga itu ada hubungannya dengan mereka," kata Rosa. Ariel tersenyum, memainkan foto yang menguning di tangannya, dan berkata, "Karena ini adalah keluhan keluarga Han dan saya dikeluarkan dari keluarga Wibowo, apa hubungannya dengan saya? Mengapa saya harus membuat masalah untuk diri saya sendiri? Kamu tidak mencari masalah, itu tidak berarti masalah tidak akan datang kepadamu. Jika kamu mengatakan itu bukan keluarga Wibowo, apakah mereka akan percaya? Dan aku saat ini muncul di villa keluarga Wijaya hari ini, mereka pasti tahu, apakah Anda pikir mereka tidak akan menyelidiki masalah ini?" kata Rosa. Wajah Ariel menjadi dingin. Rosa jelas mengancamnya dengan kata-kata ini, sehingga dia harus campur tangan dalam masalah ini. "Jangan marah, datang ke rumah Wijaya adalah permintaanmu, aku hanya memuaskannya. Hanya kamu," kata Rosa. Ariel tersenyum tak berdaya. Rosa memang dipanggil olehnya, tapi bagaimana dia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini? Rosa menghela nafas dan berkata, "Aku tahu bahwa keluarga Wibowo benar, banyak hal yang tidak adil, dan kamu adalah keluarga Wibowo. Bahkan jika saya tidak datang ke keluarga Wijaya, mereka akan mencari Anda cepat atau lambat. Saya hanya membiarkan Anda bersiap terlebih dahulu."
Bahkan tuanku tidak tahu siapa pihak lain itu. Musuh ini tidak biasa, dan kamu hanya menyeretku untuk dikubur bersamamu. Ariel berkata, apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada dirimu sendiri? Setelah lebih dari 10 tahun dormansi, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Rosa berkata, aku yakin aku punya kentut. Dengan kemampuanku saat ini, bagaimana aku bisa menghadapi lawan yang begitu tangguh? Ariel berkata dengan ringan. Rosa ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ketika aku masih muda. Kakekmu memperlakukanmu dengan sangat baik, kamu tidak boleh melupakannya, kan? Tapi setelah kakek saya meninggal, Anda tahu bagaimana saya diperlakukan di keluarga Wibowo. Bukankah terlalu berarti untuk mencoba meyakinkan saya tentang kebaikan kakek saya kepada saya? Ariel mencibir. Tidak ada yang pernah melihat tubuh Raditya Wibowo, dan peti mati di kuburannya masih kosong. Kata Rosa. Mendengar kalimat ini, emosi Ariel langsung menjadi bersemangat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan kalimat ini? Berita kematian Raditya Wibowo kembali ke keluarga Wibowo, saat itu Ariel masih sangat kecil. Dia menangis sangat keras sehingga memilukan, tetapi sekarang Rosa mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang melihat tubuh Aditya. Aku hanya skeptis, tapi apakah itu benar? Kamu perlu menyelidikinya sendiri. Mungkin, dengan mencari tahu latar belakang paranormal ini, semuanya akan terungkap. Setelah Rosa mengucapkan kata-kata ini, dia pergi. Dada Ariel terengah-engah. Kakek ada hubungannya dengan ini. Mungkinkah dia tidak mati sama sekali, tetapi ditangkap oleh seseorang? Jika begitu, dia tidak bisa mengabaikan masalah ini, bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kesempatan yang tersisa, dia harus mencobanya. Melihat penampilan paranormal di foto, Ariel mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, jika kakek masih hidup, saya menyarankan Anda untuk memperlakukannya dengan baik, jika tidak, saya ingin Anda hidup seperti mati. Ariel tenggelam dalam kemarahan tanpa menyadari bahwa seseorang mendekat. Kauri melihatnya dengan ekspresi berat. Dan dengan marah, dia tidak berani berbicara. Melihat orang di foto itu, Kauri sedikit mengernyit, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah waktu yang lama, Ariel menarik diri dari emosinya. Melihat Kauri di sisinya, dia dengan cepat menyingkirkan foto itu dan bertanya, bagaimana? Apakah Sofia mengeluarkan mas kawinnya? Kauri mengangguk. Dia katakan, uangnya hampir habis, tetapi dia akan menjual semua barang yang dibelinya, dan rumah keluarganya juga akan dijual, dan tidak ada cukup uang yang tersisa. Anda hanya dapat menggunakan uang perusahaan untuk mensubsidi. Ini pelajaran itu benar baginya, itu cukup berat, kata Ariel sambil tersenyum. Tapi, Kauri ragu-ragu. Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi apa? Dia memberiku semua hadiah mahar, kata Kauri. Ariel tercengang, dia mengira Rosa akan mengambil semua hadiah mahar. Tanpa diduga, itu benar-benar diteruskan ke Kauri. Apa yang dia katakan? Ariel bertanya. Dikatakan bahwa itu dikirim oleh keluarga Wibowo, tetapi tidak pernah diambil kembali. Itu menyenangkan mata saya, jadi dia memberikannya kepada saya, kata Kauri. Ariel tersenyum. Meskipun alasan ini agak dibuat-buat, orang-orang dari keluarga Wijaya tidak boleh terlalu banyak berpikir. Lagi pula, dunia orang kaya bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Pada saat ini, Sofia dengan marah berjalan ke sisi Ariel, hidupnya yang kaya benar-benar hancur, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk disalahkan, jadi tentu saja dia hanya bisa meletakkan kemarahan kepada Ariel, karena hanya Ariel satu-satunya yang mengutuknya. Ariel, kamu gagak, jika kamu tidak mengutukku, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini, kata Sofia dengan marah. Ariel berkata dengan tatapan acuh tak acuh, bagaimana Anda bisa mengatakan saya mengutuk Anda? Bukankah aku mengatakan kata-kata itu, apakah mas kawin itu milikmu?
Kamu hanya merasa benar sendiri bahwa hadiah mahar itu adalah milikmu. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa hadiah mahar diberikan kepadamu? Ekspresi Sofia sangat jelek. Memang benar tidak ada yang mengatakan bahwa mahar adalah miliknya. Dari awal hingga akhir, itu hanya angan-angannya. Tetapi bahkan sekarang, Sofia masih enggan mengakui kenyataan, karena tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Wijaya yang bisa menikahinya. Membandingkan penampilan. Ariel, tunggu, aku akan membuatmu menyesal. Aku, Sofia, akan tetap menikah dengan keluarga kaya. Adapun Kaori, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan denganku seumur hidupnya, karena dia menikahimu, idiot yang tidak berguna. Sofia menolak untuk mengakui kekalahan. Mengatakan bahwa tanpa keluarga Wibowo dan orang kaya lainnya, dia sangat yakin bahwa dia akan disukai oleh orang kaya. Ariel tersenyum ringan, kepercayaan diri Sofia datang dari kecantikannya, tetapi bagi orang kaya, apa kecantikannya? Meskipun 4 kata ini adalah lelucon di mata banyak orang di zaman sekarang ini, mereka masih memiliki arti tertentu bagi keluarga kaya yang sebenarnya, dan dengan status Sofia, di mana lingkaran itu bisa berhubungan dengan orang-orang kaya itu. Bersambung.